bagaimana Allah memberikan jalan kepada kita untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Kita sudah bentangkan dari yang pertama, bagaimana kita bersikap terhadap Al-Quran, yaitu kita apabila mendengar Quran, mendengar ayat-ayat dijelaskan, kita tidak boleh menganggap remeh, ya. Tidak boleh bersikap tuli, tidak bisa bersikap bisu. Yang pertama kali, ya. Jadi kalau mau dekat dengan Al-Quran, tanamkan sikap di dalam diri kita. Kalau dengar ayat Al-Quran, kalau dijelaskan ayat Al-Quran, kita nggak boleh bersikap tuli dan bisu. Ya. Kedua, kita harus tanamkan di dalam hati bahwa begitu kita membaca Al-Quran, di dalam hati kita Al-Quran inilah kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dengan sikap demikian, maka akan memompah semangat kita untuk menjadi orang takwa. Tidak ada pilihan yang bisa menyelamatkan kita kecuali orang menjadi orang takwa. Saya jelaskan ini semua dari ayat Quran, ya. Penjelasan dari mulut saya ini penjelasan dari Al-Quran, tapi saya tidak mengulang ayat-ayatnya lagi. Ketiga, kita berusaha menanamkan Al-Quran dari ayat per ayat menjadi ilmu di dalam dada kita, ya. Menjadi ilmu, suatu tekad di dalam dada kita untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran menjadi ilmu di dalam dada kita yang melindungi kita dari godaan setan dan memberikan jalan kepada kita untuk beribadah menurut Al-Quranul Karim. Jangan lupa, ya. Saya sudah jelaskan, ada orang yang sholatnya baik, sedekahnya baik, tapi jebol di dalam ibadah lisannya, ya. Jebol di dalam sifat-sifat pribadinya, bagaimana dia menghadapi masyarakat orang lain, ya. Karena ayat-ayat itu tidak pernah dibaca. Bagaimana sikap kita, lisan kita, ya. Ketiga, keempat, supaya mentadaburi ayat Al-Quran, supaya ayat-ayat Al-Quran itu dipahami, dimengerti, dilaksanakan, dan disaksikan. Artinya ayat-ayat itu direnungkan, dipikirkan, dikerjakan, dan disaksikan. Oh, benar ayat itu, manfaatnya benar ayat itu. Seluruh ayat-ayat Al-Quran. Mungkin ada ayat-ayat yang Quran dengan mudah kita saksikan bahwa ayat-ayat itu benar, ya. Misalnya ayat yang meminta kita untuk memperbaiki lisan kita, ya. Kita akan nanti buktikan kalau lisan kita baik, berbicara kita baik, pembicaraan seseorang yang kelihatannya berakhlak baik, berisi nasihat, berisi ilmu, menunjukkan dia bahwa dia orang berilmu, ya. Maka dia akan memperoleh manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Maka dia akan saksikan
itu benar, ayat itu benar, tapi mungkin lama menyaksikan ayat itu benar, ya. Sekarang kita saksikan adanya COVID-19, ya. Kita akan menemukan 2 ayat di dalam surah An-Naml ayat 93 dan surah Fussilat ayat 53 bahwa Allah akan menunjukkan kebesarannya dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Qul alhamdulillah. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ayat-ayat itu benar terjadi sekarang ini, ya, di mana dunia saat ini goncang, ya. Siapapun dia, rakyat biasa, seorang presiden, seorang perdana menteri, orang yang kaya, yang miskin, semua goncang, ya, oleh karena COVID-19 ini. Allah menunjukkan kebesarannya. Kita tidak tahu kapan berakhir. Mengapa Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah atas kejadian seperti ini, menunjukkan bahwa Allah masih tetap membantu dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidak ada lagi di dunia ini, ya. Sekarang orang sudah terbuka bagaimana dunia ini sudah mulai mengakui, ya, eksistensi dari agama Islam. Di Eropa sekarang sudah bisa azan keluar dari masjid, ya. Di Amerika sudah masjid bisa didengar keluar azan. Kalau dulu kalau orang azan ya di dalam gedung aja, ya. Saya sudah merasain bagaimana kehidupan kita di Amerika, ya. Walaupun secara fisik tidak tertekan, tapi secara kebebasan sangat tertekan, ya. Misalnya ya, kita sembahyang di masjid sana masjid, ya. Bisa-bisa mobil kita diparkir karena mobil itu berkerumun, karena setiap mahasiswa, setiap orang punya mobil, berkerumun, sedangkan parkir tidak ada, bisa saja ditilang. Setelah keluar dari masjid ternyata kita ditilang, ya. Itu keempat, ya. Kelima, kalau kelima ini yang tidak bisa kita kerjakan, ya. Bagaimana hati kita bergetar, ya. Hati kita bergetar karena hati kita bergetar, ya tidak tahu kita membaca Quran malam-malam sendirian, ya. Tiba-tiba menetes air mata kita, ya, berseduh-seduh, menangis dan sebagainya karena kita merasa Allah itu sayang sama kita. Kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keadaan seperti itu tidak bisa direncana, ya. Keenam, ya, kita jadikan Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu supaya dekat dengan salat, ya. Baca Quran, salat, baca Quran, salat. Nanti buahnya ada hasilnya, ya. Terutama kualitas sholat kita akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tidak ada bacaan Al-Quran yang tidak bersentuhan dengan Al-Quran, ya. Nanti kita perdalam, ya, bagaimana sujud dan ruku menghasilkan semangat untuk berjihad. Bagaimana ruku dan sujud
menghasilkan semangat berjihad. Ya. Kalau kita lihat ya dalam surah An-Nahl ya, kalau tidak salah ya An-Nahl. Ya. Oh tidak, bukan surah An-Nahl, surah Al-Hajj, kalau tidak salah surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj ayat yang terakhir. Surah Al-Hajj ayat terakhir. Ada satu ayat ya. Kalau kita tanya ahli-ahli tafsir, ya sama saja, karena ruku dan sujud itu melambangkan sholat. Kalau menurut saya tidak. Ya. Ruku dan sujud itu punya makna tersendiri. Ya. Di dalam ayat 77, ya. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ya. 78, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaran dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia akan menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Jadi kita disebut orang muslim itu sejak dulu, sejak paling tidak dikatakan sejak Nabi Ibrahim, ya kan, paling tidak sejak Nabi Ibrahim. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Jadi ayat ini luar biasa sebenarnya ya. Akan dipahami bahwa sujud dan ruku di sini istimewa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, wa'budu. Jadi ruku dan sujud itu menghasilkan, ya. Jadi karena kita sujud ruku, bagaimana meresapi ruku dan sujud itu bisa kita pahami, tentu memahami Al-Quran dulu, ya. Kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi, dan alhamdulillah. Wa bihamdihi itu dengan bahasa alhamdulillah. Di situ berkecamuk di dalam pikiran kita, ya. Paling tidak 3 surah di situ. Di dalam ruku, dalam sujud itu 3 surah yang kita perlu pahami. Surah At-Tariq, surah Al-Alaq, surah Al-Khasyiyah, ya. Dari situ setelah kita pahami 3 surah itu, kita akan timbul perasaan kita, bagaimana kita diberikan Allah
untuk mengingatkan orang lain, ya, bagaimana kejadian di dunia ini, hidup agama kita yang tumbuh terus berkembang. Kita merasain apa sih sumbangsi kita terhadap agama kita. Itu secara garis besar ya. Kemudian kita duduk, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Karena sujud itu kita berdoa, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, sampai doa-doa seperti itu karena kelemahan kita. Kemudian kita sujud lagi, tinggal menghasilkan semangat. Ruku juga begitu. Ruku itu perkataan subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, wa bihamdi di ujung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah yang substansinya kita sedang menjalani sekarang ini ya, sedang berjalan saat ini. Tapi subhana rabbil azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung ya. Itu harus kita pahami dalam surah Al-Haqqa. Dalam surah Al-Haqqa ya, ada 2 perintah di dalam surah Al-Haqqa ya. Insyaallah nanti akan berbuah perasaan itu ya. Maka perintah sujud dan ruku itu menghasilkan wa'budu rabbakum, bersembahlah Allah, berbaktilah kepada Allah. Itu perkataan umum, berbaktilah kepada Allah. Umum perkataan, semua bentuk-bentuk kebaktian kita kepada Allah. Kemudian waf'alul khair, dan berbuat baiklah, kebaikan, segala kebaikan ya, yang berakibat berbuah dari ruku dan sujud itu ya. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi pemenang. La'allakum tuflihun, pemenang. Yaitu kalimat-kalimat dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dibawa terus ya. Kemudian dirinci, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah sebenar-benar jihad, dan seterusnya ya. Berjihad itu jangan dipahami sempit. Berjihad itu bekerjakan kebajikan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati. Segala apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kalau kita dikaruniai kemampuan memimpin, maka permimpinlah dengan sungguh-sungguh ya, agar menjadi pemimpin di dalam Islam yang membawa seluruh apa yang harus dikerjakan. Enggak usah tinggi-tinggi lah, memimpin masjid sajalah. Segala hal itu jangan dipandang besar kecilnya. Allah itu akan meminta pertanggungjawaban bagaimana kamu melaksanakan. Allah itu minta pertanggungjawaban bagaimana kamu melaksanakan, bukan hasil, bukan besar kecilnya ya. Pokoknya semua yang kita lakukan itu serius ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dengan sebenar-benar takwa. Itulah hasil daripada semangat ruku dan sujud. Mari nanti kita dalami ya, kita resapi, sehingga kalau secara umum, kalau kita dengar dari tafsir-tafsir seolah-olah ruku dan sujud, mengapa Tuhan menaruh
perintah sujud dan ruku ini? Mengapa tidak sholat saja? Ya, artinya ada sesuatu yang istimewa, gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir adalah mudah-mudahan kita harapkan dalam surah Fatir ayat 32, ujung cerita, semua ujung cerita itu ya terhadap Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu termasuk kita orang yang diwarisi Al-Quran ya. Itulah cita-cita yang paling besar, kita diwarisi Al-Quran ya. Diwarisi Al-Quran itu dalam pengertian tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat ya. Mari kita baca. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ingat, yang dipilih ya. Kita menghadapi dua macam pilihan. Yang kemarin katakan kepada Nabi Muhammad, katakan alhamdulillah wassalam ya, kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Yang kita tertanya, kalau begitu terpilih nggak kita nih? Nah, gitu kan? Soal terpilih tidak itu memang persoalan yang harus kita tanya. Kalau terpilih, kriterianya apa? Itu. Kalau tidak terpilih, mengapa? Kita harus tahu. Ini persoalan besar nanti bagi kita. Sudah dijelaskan ya pada yang lalu ya. Nah, ini terpilih. Mudah-mudahan kita menjadi orang terpilih ya. Summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Sama kata-katanya nastafaina di surah An-Naml juga itu terpilih juga dengan kata-kata yang sama ya. Mudah-mudahan kita orang yang dipilih dan kita bersemangat untuk menjadi orang yang terpilih. Bagaimana kita bersemangat hidup ini dalam menjalankan kehidupan ini? Kita bersemangat untuk meraih pendidikan formal yang tinggi, setinggi-tingginya, supaya kita sekolah. Karena pendidikan itu akan berpengaruh pada kehidupan kita. Bersemangat kita sekolah, bersemangat kita mencapai kedudukan yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi. Bersemangat kita menjadi orang yang kaya, semangat. Maka di sini juga kita harus bersemangat. Semoga menjadi orang yang terpilih, yang diwarisi Al-Quran pada kita. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Anda terpilih juga nggak apa-apa. Saya sholat, saya sembahyang. Ya kita tidak tahu bagaimana sholat kita itu, apa diterima. Kita tidak tahu. Makanya kita kejar ya, semangat kita untuk mencapai sholat yang khusyuk. Tidak lain adalah ukurannya Quran ya. Kalau ukurannya Quran, ya sudah apalagi yang kita bisa cari yang menjadi ukuran selain Al-Quran gitu ya. Nah, terhadap orang yang dipilih itu ada 3 kategori. Faminhum zalimun linafsi, bagian orang-orang yang zalim. Jadi orang yang diwarisi Al-Quran juga bisa zalim ya, bisa zalim. Saya juga bingung mengapa orang yang diwarisi Al-Quran bisa zalim. Saya cari-cari keterangan-keterangan ya.
saya temukan keterangan Pak Quraisyihab antara lain, ya mudah-mudahan berkat dia diwariskan Al-Quran, paham Al-Quran, dia zolim, masih melakukan sesuatu yang zolim itu melakukan sesuatu yang tidak tepat, ya. Jangan disuruh jangan bohong, kita bohong, itu zolim, ya kan? Disuruh sembahyang, kita tidak sembahyang, itu zolim namanya kan, gitu misalnya. Jadi apa yang disuruh tidak kita lakukan. Nah, bingung kan? Ini orang diwarisi Al-Quran tapi bisa zolim. Tuh. Ada lagi yang kedua, wa minhum muqtasid, yang tengah-tengah, tidak zolim tapi masih saja ya sekadarnya lah gitu. Jadi dari penjelasan Pak Quraisy itu saya merasa nyaman. Artinya nanti mudah-mudahan dia banyak tobat, banyak istighfar ya, dan kembali ya. Nah, yang nomor 3 lah kita harapkan. Famin wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka orang yang bersegera ya dengan melakukan kebajikan-kebajikan biiznillah. Kita harapkan orang seperti ini. Ini sejalan dengan orang yang takut, ya, orang yang wajilat qulubuhum itu, ya, wajilat qulubuhum, orang yang takut hatinya, sehingga dia menjadi orang yang merasa kurang, merasa banyak kekurangan, di dalam hatinya terasa bersalah, ya. Maka dia berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya yang dia bisa lakukan, ya, yang dia bisa sesuai dengan kurnia Allah kepada dia, ya terus kerjakan. Nah, itu sejalan, ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti ini. Dzalika huwa fadlul kabir. Itu dia itulah mendapat kurnia yang besar, ya. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia ya yang mendapat karunia yang besar. Nah, sini janji Allah. Jannatun adnin yadkhuluhana yuhallawna fiha min asawi, ya. Taman-taman surga, ya. Adnin, mereka akan dimasukkan, ya, mereka masuk ke dalam surga. Yuhallau, mereka diberi perhiasan min asawir, dari gelang-gelang, dari emas, mutiara gitu. Itu sekadar Allah memberikan ilustrasi bahwa di surga itu indah, pakai gelang, mutiara dan lain-lain. Karena Al-Quran itu kan diturunkan kepada manusia, kepada orang-orang Arab dulunya, yang kalau diceritakan, oh masuk surga dikasih gelang emas, perak, terus mutiara, itu digambarkan bahwa indah surga itu, ya, supaya bahasa Al-Quran itu bisa dipahami oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Mungkin kalau ya, seandainya ayat Quran itu turun sekarang, maka ceritanya jadi lain. Disediakan pesawat jet sendiri, ya kan, alat-alat canggih, nah begitu, ya, karena bahasa itu Quran itu berbahasa dengan budaya di mana Al-Quran diturunkan. Maka kita tidak ketemu di Al-Quran itu pohon durian, nggak ada durian di sana. Di dalam Quran, seandainya Al-Quran itu diturunkan di Indonesia, ya cerita durian,
gunung-gunung, sungai-sungai, terus ya kan? Saya kira yang terakhir kembali ke alhamdulillah yang dulu, ya, yaitu di mana alhamdulillah yang dulu menggambarkan kita mengucapkan alhamdulillah, wa qalu alhamdulillah alladzi azhaba annal hazan, kepada Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Nah, inna rabbana laghafurun syakur. Ingat syakur tadi subuh kemarin saya berikan contoh syakur, ya. Allah memberi. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita tidak sedih. Selama di dunia ini kita sedih, kan? Sedih benar. Kalau kita bekerja, di satu sisi kita lihat teman-teman kita bergelimang dengan harta. Kita tahu bagaimana dia bisa memperoleh harta itu dengan melakukan korupsi dan sebagainya. Kita tahu persis. Sedih kita. Sementara kita sebetulnya bisa dan mampu. Bisa dan mampu berbuat yang sama. Tapi karena kita terbatas, kita takut kepada Allah, jadi ya begitulah. Ya, begitulah. Kita kadang-kadang mereka yang mungkin pendidikannya lebih tinggi kita, ya, begitu datang ke kantor pakai mobil mewah gitu. Sementara kita masih jalan kaki atau naik motor. Padahal kita mampu. Nah, itu sedih rasanya kita. Perjuangan kita itu, ya. Kemudian dilanjutkan, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih, menyediakan surga itu la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha luhub, ya. Tidak ada lelah di sana, tidak ada capek, ya. Kita di dunia ini capek loh. Tadi malam pulang misalnya jam 12, jam 1 karena ada kebutuhan. Kemudian jam 4 sudah bangun lagi, capek rasanya, ya. Sedih rasanya, ya. Kemudian tidak lesu lagi, senang di sana. Itu digambarkan. Saya kira cukup dulu, ya. Insyaallah selesailah. Saya anggap selesai malam ini. Kita ulangi lagi nanti supaya melekat di dalam hati kita. Untuk dekat dengan Al-Quran tidak ada cara lain, laksanakan nomor 1. Jika mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar penjelasan ayat Quran, kamu tidak boleh bersikap tuli dan bisu. Al-Furqan ayat 73. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.